Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi jamaah Haji Al-Firdaus oleh Allah semuanya diberi kesehatan lahir batin, sehat walafiat, panjang umur, rezeki lancar barokah, usaha maju, karir meningkat, hajat dan keinginan serta mimpi dikabuli jamaah Allah SWT. Dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit. Yang sakit apapun penyakitnya diangkat oleh Allah menjadi sehat walafiat. Putra putri cucu cicit soleh solehah sedaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir ayat ahkam. Kita sampai pada ayat 25 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر lan awiyo kabar gembira, berikan kabar gembira alladzina ing wong ake amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira perkara kang apik. Anna lahum ing satuhune iku lahum kaduwe alladzina jannatin apa surga, pira-pira taman hadaik dzatu syajarin yang banyak pohon-pohon yang berbuah, wa masakin dan tempat tinggal, tajri kang milih min tahtiha saking ngisori jannat ay tahta asjariha tegas ngisori pira-pira wit-witane jannat wa qusriha lan ngisori pira-pira gedung istana jannat al anharu apa pira-pira banyu, pira-pira sungai, ail miyahu tegese pira-pira banyu fiha dalam jannat wan nahru al maudi alladhi yajri fil ma. Kullama ruziqu ing dalam takalane dan rezekane dan rezekane sapa ahli jannah minha saking jannah min thamaratin saking buah-buahan rizki qalu hadzal ladzi rizqna min qablu. Mereka berkata, ini seperti rizki atau makanan yang ada di dunia. Wa utubi lan den paringi sapa ngake bi kalau rezeki mutasyabihan
hale nyerupani ba'duhu ba'dan launan wa yakhtalifu ta'man. Jadi makanan di surga itu hampir sama jenisnya dengan di dunia sebagian, tapi rasanya berbeda. Mangga ada mangga, apel ada apel, tapi rasanya beda. Kalau sing cut le mangga wiyung cut mangga, atau apel wiyung cut le apel surga. Kalau sing cut wabeh manis, dan manisnya menyehatkan, gak ada kencing manis, aman. Walahum lan iku kadue ahli surga yang dalam jannat azwajun utawi pira-pira bojo wadon sing ayu minal huris sepayane saking pira-pira bidadari. Lelanan lewedo kana bidadara Pak wa ghairiha saking lan liyane hur mutahharatun kang dan suciaken apa sapa azwaj minal haidi saking haid wa kulli qadarin lan kotoran dan setiap kotoran. Wa hum alaihi utawi al-surga fi yang jannat khaliduna iku padha langgeng. Ini hadis ayat pertama menjelaskan bahwa orang yang baik, tanda-tandanya orang baik itu beriman pada Allah dan mau beramal soleh, itu orang baik. Kalau ada orang beriman tapi tidak mau berbuat baik, itu tidak beriman namanya dan tidak baik. Yang namanya orang beriman Pak, kalau diajak kebaikan, andaikan pun belum bisa melakukan kebaikan itu, hatinya tetap senang. Orang sing jawab, hatinya tetap senang. Kok satu yang jawab senang? Ya Pak, senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang beriman Pak, senajan saat itu, walaupun saat itu belum bisa datang ke masjid, belum bisa datang sholat, tapi hatinya itu senang. Alhamdulillah, saya waktunya sholat, ya Allah. Belum bisa sholat ini karena apa? Cucian belum selesai. Ya Allah, ini meeting di kantor belum selesai, nggak bisa ditinggal karena klien banyak. Gak apa-apa, itu kalau dalam usul fikih namanya azam dan wajib Pak. Umat Islam orang beriman kalau dipanggil kebaikan, khususnya dipanggil suara adzan, andaikan belum bisa sholat, maka dia di dalam hatinya diwajibkan azam. Saya harus sholat, tapi tak sholat nanti. Azam, itu namanya azam, bukan niat. Kalau niat ketika Allahu Akbar itu namanya niat. Tapi kalau ada getaran hati, kretek melakukan sesuatu, tapi melakukannya nanti, itu namanya azam. Mau sudah haji lagi. Mau umroh, sudah umroh lagi, azam. Tahun 2025 nanti Januari umroh, yang bimbing Ustaz Nasir. Soal Ustaz Nasir itu yang biasa ngisi tafsir ayat ahkam, iso bimbing misalkan. Bukan alumni Timur Tengah, ngerti kabeh pojok-pojokan, misalkan. Itu namanya azam. Sholat jam 11.30 mau sholat Pak, tapi posisi menjaga rel kereta api portal. Kalau ditinggal nabrak. Ngomong dalam batinnya, ya Allah, saya belum bisa sholat, nanti sholat. Orang yang semacam itu andai
andaikan mati meninggal dunia setelah itu belum sempat sholat, famata muti'an billah, mati dalam taat kepada Allah, husnul khotimah. Allahumma amin. Tapi ketika ada orang dipanggil suara adzan semacam itu, kok gak ada getaran dalam hatinya untuk sholat, santai. Allah jam sesuai jam setengah sih. Gak ada getaran sama sekali, mati meninggal dunia, belum ada azab, gak ada getaran, gak ada azab. Famata asyabillah, mati dalam keadaan durhaka pada Gusti Allah, su'ul khotimah. Kenapa jelek? Matinya jelek, su'ul khotimah jelek karena dia mati dalam keadaan belum sholat. Kalau yang pertama, walaupun belum sholat tapi sudah ada azam itu getaran. Ketika umat Islam di masa Rasulullah ada niatan untuk bangun masjid, ketika mau bangun masjid tiba-tiba ada seruan jihad, ada panggilan perang untuk membela negara dan membela agama. Maka otomatis setiap laki-laki yang sehat tidak ada udzur ikut perang semua. Pembangunan masjid tertunda. Orang-orang yang nggak ikut perang karena takut mati, orang-orang yang nggak ikut perang karena nggak setuju perang karena malas, yang disebut dengan orang-orang munafik yang jumlahnya kurang lebih 50 lebih. Mereka akan tidak dimusuhi dan tidak dikucilkan oleh umat Islam karena ikut perang. Mereka semacam melakukan sesuatu caprok. Niatnya umat Islam untuk bangun masjid, oleh mereka masjidnya dibangun dulu oleh orang munafik ini. Sehingga umat Islam ketika pulang perang bersama Rasulullah, masjidnya sudah ada, sudah jadi. Kaget umat Islam dan Rasulullah juga kaget. Sombongan. Ternyata mereka orang-orang munafik yang gak ikut perang karena takut mati dan karena malas, biar tidak dikucilkan dan tidak dimarahi. Maka mereka ambil hati dengan cara membangun masjid, sehingga masjid itu oleh Rasulullah dalam sejarah dikenal dengan nama Masjid Dirar, masjid yang bahaya. Dirar, perintahnya Rasulullah, hariku, bakar, suruh bakar. Kenapa dibakar? Karena satu, niatnya mereka itu membangun tidak baik, bukan lillahi ta'ala. La masjidul ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid itu sungguh dibangun dari awal atas dasar takwa lillahi ta'ala, bukan untuk yang lain. Ini masjid saya bangun, saya kasih nama Masjid An-Nasir, nama saya Masjid An-Nasir. Tujuannya apa? Biar orang tahu nama saya. Nah, itu berarti niatnya kurang bagus. Walaupun bangun masjid itu bagus, tapi niatnya tidak bagus. Ngaji itu baik Pak ya, ngaji baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adab. Innallaha kana 'azizan hakima. Ngaji baik, niatnya apa? Ben krungu bos, ben krungu calon mertua, ben krungu cewek. Maka
ngajinya menjadi tidak baik. Perkara baik belum tentu disebut dengan baik kalau satu niatnya tidak baik. Yang kedua, niat sudah baik, perkara baik berarti ada dasar hukumnya, ada ayatnya, ada hadisnya, ada dasar hukumnya dalam Islam. Niatnya sudah baik, belum tentu baik kalau caranya tidak baik. Sholat itu baik Pak ya? Baik. Niatnya baik lillahi ta'ala, caranya tidak baik. Misalkan sholat di tengah jalan, nutup jalan umum, contoh di Tugu Pahlawan. Itu kalau Idul Fitri, Idul Adha, yang rombongan besar itu Pak, tutup. Itu berarti caranya tidak baik. Padahal di dalam Tugu Pahlawan itu ada lapangan, di dalam Gubernuran ada lapangan parkir besar, masjid besar, ada sholat juga di situ. Mengapa tidak menjadi satu? Mengapa tidak di situ juga pelaksana? Niat baik, perbuatan baik, niatnya baik, tapi kalau caranya tidak baik, maka juga tidak baik. Do you understand? Ngantuk? Bon, saya lanjut. Jadi yang disebut dengan orang baik beriman dan beramal soleh. Orang yang hanya beramal soleh tidak didasari dengan keimanan, maka dia di sisi Allah juga tidak disebut dengan orang baik. Walaupun di sisi manusia, di sisi makhluk, orang tersebut dianggap baik. Misalkan ada orang non-muslim ahli sedekah, suka nolong dan membantu, pasti orang-orang menyebutnya orang baik, tapi di sisi Allah tidak baik. Kenapa? Karena kebaikannya tidak didasari dengan fondasi yang benar. Man amila sholihan min dzakarin aw untha, dasarnya wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahu wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Saya ulang. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin, baik laki-laki, wa untha maupun perempuan, amal solehnya wa huwa mu'minun, didasari dengan iman, maka janjinya Gusti Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti sungguh-sungguh aku akan berikan kehidupan dia yang mantap, kehidupan dia yang sempurna, kehidupan dia yang mapan. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh aku akan balas dia kebaikan-kebaikan tersebut. Orang yang dapatkan jaminan dari Gusti Allah, hidupnya akan mapan dan sempurna dan akan dibalas dengan pahala yang besar, yang terbaik, ketika amal solehnya didasari dengan keimanan. Jelas nih? Napa? Keimanan. Jadi iman tak gak cukup, amal soleh gak cukup. Perpaduan antara iman dan amal soleh, dan itu sudah menjadi fitrah. Orang yang beriman pasti beramal soleh, pasti. Kalau orang beramal soleh belum tentu beriman. Orang beriman pasti beramal soleh. Jangan ngaku beriman kalau tidak mau beramal soleh. Amal soleh itu apa? Semua perbuatan yang baik, bagi-bagi sego kotak, itu amal soleh. Itu ansal sedaya.
Nggih. Mendengarkan pengajian amal soleh, menyampaikan pengajian amal soleh, sholat amal soleh, didasari dengan keimanan. Apa buktinya bahwa kita melakukan didasari dengan keimanan, Pak? Semua yang kita lakukan betul-betul lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, ikhlas lillahi ta'ala. Makanya ulama ahli sunnah wal jamaah sangat-sangat menganjurkan kita semua ketika melakukan ibadah dan amal soleh niat. Contoh iktikaf, dengan masuk masjid niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid, niat ingsun iktikaf. Iktikaf itu artinya menang, duduk fi hadzal masjid, ing dalam ikilah masjid, sunnatan sunnat lillahi ta'ala. Nawaitu sholawatin al-adil fardhu syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, semua diniati lillahi ta'ala. Itu salah satu cara agar kita itu sadar bahwa yang semua kita lakukan betul-betul tulus lillahi ta'ala. Makanya di dalam sholat itu ketika takbir Allahu Akbar, kita dianjurkan baca salah satu doa itu atau salah satu ayat yang menjelaskan betul-betul semuanya lillahi ta'ala. Kabiro walhamdulillah. Ya, kalau pakai biro, kalau yang pakai Allahumma ba'id baini nanti gak ketemu, Pak. Tapi kalau pakai kabiro ketemu. Kabiro walhamdulillahi kabiro wa subhanallahi bukratan wasila inni wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata semua inna sholati sanuni sholat ingsun sholatku wa nusukilan ibadahku, ibadah lebih umum dari sholat, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, betul-betul karena Allah. Itu kalau pakai doa iftitahnya kabirah. Tapi kalau doa iftitahnya pakai Allahumma ba'id baini atau doa iftitah yang lain, maka gak ketemu inna sholati. Pun saya lanjut sehingga nanti kalau ada pertanyaan langsung saya tanyakan. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka yang iman dan beramal soleh berdasar keimanan dapat jaminan surga, taman-taman di surga dari Allah. Di dalam surga ada buah-buahan, pohon-pohonan yang buahnya lebat, Pak. Ada gedung-gedung istana milik panjenengan, bukan milik presiden. Istana panjenengan. Jadi tenang jenengan, gak jadi presiden gak apa-apa. Orang Malaysia punya tape, gak pernah istana tape, besok punya istana. Allahumma ada sungainya. Kenapa di sini digambarkan dengan air, Pak? Karena secara naluri manusia itu senang dengan air. Minum air, panas-panas air. Kemudian di rumahnya, di depan rumahnya ada air, Pak. Terkadang ada air mancur. Kemudian ada yang nggak mancur, mengalir biasa. Ada tempat kolam kecil-kecilan, siang malam bunyi kledik buat hiburan, biar gak sepi dan seterusnya. Itu fitrahnya manusia. Makanya kalau ada orang liberal, orang-orang yang termasuk ateis, liberalis, orang liberal, orang sekuler, orang
titik. Al-Quran kok menggambarkan surga dengan air. Iya, karena Quran diturunkan di Arab Saudi yang jarang air, sehingga ketika digambarkan air mereka senang. Coba diturunkan di Jakarta yang penuh dengan banjir, misalnya mereka tidak senang air. Salah. Walaupun lokasi itu sering banjir, tetap yang namanya manusia secara fitrah tetap senang pada yang namanya air, karena manusia itu butuh air. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi rizqna min qabl wa tubi mutasyabihan. Setiap ahli surga didatangkan makanan, buah-buahan, makanan yang lain. Mereka berkata, loh, kok bodoh? Hampir sama ini dengan makanan yang dulu. Dawet. Oh iya, kono dawet. Tapi rasanya beda. Tadi disebutkan apa? Buah-buahan apel, yang populer apel. Tapi rasanya beda, lebih nikmat surga. Kenikmatan di dunia itu hanya 1%, dikeroyok, dibagi rata seluruh makhluk hidup. Kenikmatan surga itu di dunia, dikasihkan di dunia, itu hanya 1%, dibagi ke dalam rawon, dibagi dengan sate, dibagi ke apa itu namanya, apa di kota itu. Nasi kuning paling ya, nasi kuning dibagi dalam nikmatnya air, itu hanya 1%, dibagi rata nikmatnya. Subhanallah, di dalam surga 99%. Makanya mala ainun ra'at, kenikmatan surga, kenikmatan yang tidak pernah terlihat di mata di dunia. Wala udhun sami'at, tidak pernah terdengar. Wa ma khatar bi bali qalbi ahad, dan tidak pernah terbesit dalam batin manusia kenikmatan surga. Gak bisa. Quran hanya menggambarkan sekilas kenikmatan surga. Itu makanan. Walahum fiha azwajum mutahharah. Di dalam surga juga disiapkan bidadari. Tenang Bapak yang saat ini istrinya 1, besok di dalam surga 40. Nanti cemburu istrinya. Oh, tak ada cemburu dalam surga. Cemburunya gak ada, Pak. Gak ada cemburu. Mangkel dendam gak ada. Gak ada. Gak ada penyakit, gak ada setan Pak dalam surga, Pak. Penyakit hati gak ada, penyakit fisik gak ada. Semuanya orang sehat, semuanya orang bisa tersenyum. Jadi panjenengan, Pak, istrinya berapa? Istrinya berapa? 1. Oh, baru 1, alhamdulillah. Jenengan masuk surga bersama istrinya. Seret. Ditambah 40 bidadari. Istri panjenengan tuh bangga, bahagia, gak cemburu. Gak ada cemburu. Kenapa gak cemburu? Karena istri panjenengan oleh Allah di dalam surga itu dijadikan sebagai wanita paling cantik, lebih cantik daripada bidadari. Sehingga suami-suami itu tidak terlalu senang melihat bidadarinya, lebih senang lihat istrinya. Lek bojo mlebu surga. Kalau istrinya masuk surga, kalau istrinya neraka, kok neraka? Be istrinya nggak gelem dikandani, mokong, ngerti mokong? Bisa jadi, tapi nyuwun sewu. Seorang istri itu besok di dalam akhirat sebelum ditanya macam-macam itu dipanggil suaminya dulu. Karena istri itu tanggung jawab suami, selamat
atau tidaknya. Surga neraka itu tergantung suaminya. Maka suami itu tanggung jawabnya berat, Pak. Dia besok tidak hanya ditanyai tentang sholatmu ya apa, bro. Sampai namanya siapa, Pak? Hah? Yoyo. Yoyo tidak ditanya hanya sholatnya. Pak Yoyo sholat, oke sholat, sip. Haji, sip. Apa lagi? Puasa, sip. Sip kafe belum tentu. Istrinya, Bu Yoyo kan namanya kan? Istrinya, nggih, Bu Yoyo. Ada nggak? Bu Yoyo. Ada. Lek gak ada tak boleh no. Bu Yoyo ditanya, ya apa Bu Yoyo? Sip ahli ibadah. Pak Yoyo selamat, alhamdulillah. Si A ibadahnya bagus, bahkan hafal Quran. Posonya wapi, Senin Kemis, Senin Nyenin, Kemis Ngemis. Wajinya sip. Istrinya senang main TikTok. TikTok kan. Ngapunten, kula gak nyindir, cuma nyinggung. Main TikTok dan isi TikToknya tidak baik. Kalau isi TikToknya baik gak apa-apa, bagian dari syiar. Contoh, TikToknya isinya apa ya, yang positif, kasih motivasi atau promosi jualan, apa promosi baju. Kan ada TikTok promosi baju ya? Promosi apa lagi? Jualan umroh. Oke, promosi umroh. Tapi kalau isinya jelek, kan ada TikTok isinya jelek nih. Ada kan? Ada Pak Yoyo? Isinya TikTok tidak baik, ada nggak? Apa contohnya? Berarti pernah lihat ya. Iya, saya punya kenalan Umi Bu Hajah. Subhanallah, pakaiannya syarmi, kerudung panjang. Sip, wangi pancen dasari wayu suke. Tak tinggali TikTokin, hampir gak kenal kula, Pak. Bukaan, ngerti bukaan? Kerudung gak ono, iki kaos separuh, iki ne ketok. Napa iki ne, Pak? Ini ne ketok, itu terus pakai celana sing iki sobek-sobek, iki sapa? Tapi namanya sama. Tak tahu kok ibu jowo iki sapa? Umi. Waduh, Allahu Akbar. Nah, itu namanya maksiat jariah. Kan dilihat terus. Walaupun besok meninggal dunia, kalau itu belum dihapus, itu jariah. Ini kok sedih semua? Apa? Makanya kalau kita main sos, itu yang diupload yang bagus-bagus. Jangan upload yang jelek-jelek, apalagi umbar aurat. Tak boleh, tak boleh. Iya, tak boleh. Masuk laki-laki juga, nggak boleh. Yang baik-baik. Sebab kalau baik di-share, diikuti, di-download, dijadikan status, itu menjadi kebaikan-kebaikan yang mengalir. Jadi untuk saat ini Pak, di zaman era medsos digital, Pak, orang berbuat baik, amal baiknya akan mengalir cepat. Ini direkamkan, diupload, muncul itu di YouTube apa di apa, saya lihat di sana, kisopin. Hampir gak kenal saya, Pak. Ternyata di dalamnya ganteng, Pak. Kalau aslinya jelek, Pak. Itu kan kebaikan dilihat. Ini kebaikan yang menyebar. Tapi kalau jelek, kejelekan yang menyebar. Pun. Jadi nanti disiapkan namanya bidadari yang selalu suci, gak pernah haid, gak pernah nifas, gak pernah istihadah, bahkan gak pernah pipis, apalagi ngompol. Gak ada.
Di surga itu gak ada toilet, gak ada Pak, tenang Pak. Lek kenyang ya apa? Lara weteng, gak ada sakit perut. Lek kemana itu makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia? Asbaha irqan kal miski, menjadi keringat-keringat yang keluar berkucuran, tapi keringatnya kal miski, seperti minyak misik, seperti parfum. Jadi keringatnya ahli surga parfum Pak. Makanya dalam surga tidak ada orang jualan parfum, gak baju, karena sudah harum semua. Gak ada ngentut Pak ke sana Pak, gak ada orang ngentut, semuanya harum. Alhamdulillah surga. Tapi kalau kebalikannya surga, neraka. Surga itu salah satunya ada namanya surga Firdaus, surga yang paling istimewa. Ini masjid namanya Firdaus, surga yang paling istimewa, VIP. Siapa penghuninya? Jamaah Masjid Al-Firdaus. Saya nggak amin ini, nggak apa ya apa, saya nggak amin. Oke, istimewa. Walaupun surga secara umum itu sudah baik, apalagi surga Firdaus. Digambarkan di sini Pak, kalau laki-laki dapat bidadari, wahurun aini mutazawwijin, bidadari yang dinikahi, yang dikawinkan. Kalau perempuan dapat istana, sarkah, dapat perhiasan yang macam-macam. Kok beda? Karena fitrahnya manusia, kalau laki-laki ketika hidupnya bahagia, uangnya banyak, hidup mewah, biasa kecenderungannya pengen kawin lagi. Mohon maaf, itu cowok laki-laki. Siapa? Semua Pak. Laki-laki itu kalau sudah sukses banyak uang, termasuk ustadznya, bukan saya, ustadznya, itu kecenderungannya secara manusiawi pengen kawin lagi. Perkara berani gak berani urusan masing-masing, tapi yang jelas pengen kawin lagi. Betul Pak Wakil? Tapi betul kan? Gak berani ngomong. Betul, gak berani. Ngomong betul aja gak berani Pak, apalagi kalau cewek, perempuan, Pak, wanita, semakin sukses, semakin banyak uang, tidak ada, kalau wanita yang normal dan waras, tidak ada niatan untuk cari suami lagi, gak ada Pak, gak ada. Semakin sukses wanita itu paling pengen beli emas-emasan, gelang, kado, kelambi, branded, mobil, rumah, properti, terus ingin nambah ini, beli ini, beli itu. Itu fitrah sunnatullah, hukum alamnya begitu. Lek ana wong wadon gak seneng emas-emasan, iku gak waras. Ayo tak takoki, sapa sing gak seneng emas-emasan? Nek jenengan seneng emas-emasan? Oh iya, ketok kok. Kelambi-kelambian sing branded seneng kabeh Pak. Sopo ae? Siapapun Pak, yang namanya cewek, baik cewek muda, cewek tua, setengah tua atau tua sekali, itu tetap senang Pak. Tonggo kula pun sepuh Pak, umur 75 Pak, gelangan emas-emasan. Pak kok gelangan emas Pak? Asli le, asli senang. Pulau si urip si apa ya? Ya saya senang, saya waras. Wong jenenge waras seneng mas-mas. Iku seneng umah cilik pengen sing gede, umah situ pengen loro buat investasi. Pikirannya ke depan. Makanya manusiawi wedok iku waras lek wedok seneng jaluk duit. Mas, duit. Kalau perlu gajinya suami itu rekeningnya atau ATM-nya atau e-bankingnya dipegang oleh istri. Itu
Suami nggak boleh pegang apa-apa. Itu manusiawi. Lah, lek lanang nggak seneng uang Pak. Lek duit wakil apa wakil, sing seneng apa? Siji senengane weteng war. Lek wis war terus mesti pengen kawin lagi. Itu manusiawi. Tapi nyun sewu, walaupun saya ngomong begini Pak, dengan lek saged ojo kawin lagi Pak. Nikah lagi, enggak boleh, jangan. Enggak, wis satu aja. Punya istri satu. Wis ente, saya itu. Wis situ aja Pak. Saya punya kawan, istrinya satu, terus nambah satu. Jadi berapa? 2 nambah 1 Pak. Areno. Oleh rondo umur selekor, selekor. 3 saya ngomong nang kula, Gus. Golekno siji maneh ben papat. Tak tahu ya bah nikah loro. Ruwet tapi dilakoni. Makanya panjenengan mumpung belum berdua, jenengan nggak usah punya pikiran pengen kawin lagi. Wis situ iku jenengan ramut openono lek pengen ayu gawe nang salon. Kabeh wong wadon itu mesti ayu. Lek gak ayu berjeng lanang gak pati pintar. Gawe nang salon pasti ayu. Larang Pak bondoe wong ayu. Lek pengen ayu gak gelem di bondoe ya gak ayu. Bedai skincare piro skincare 150 loro piro sekali loro di salon Pak. Lek sehari ini ku 1.500.000 Pak sak luluran Pak. Entek Pak blonjoe gajine 3 juta Pak. Lulur ping pindho entek. Aduh wis Pak, wis urip pisan menengahi ibadah. Lek panjenengan Pak, lek jenengan pengen kawin lagi maca istighfar Pak. Astagfirullah. Bidadari surga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Pokoknya istighfar. Aku wis istighfar Ustaz, pada istighfarnya belum masuk. Orang astagfirullah itu meremok. Astagfirullahaladzim. Delok wong ayu astagfirullahaladzim ngene Pak. Ya gak ngono. Astagfirullah merem aja delok. Kalau di Mesir Pak, saya dulu kan kuliahnya di Mesir. Tahu Mesir? Kairo. Di sana yang namanya pemuda itu umur 40, 45, 50 itu biasa Pak. Sulit kawin itu, nikah itu sulit Pak. Jadi banyak apa istilahnya gadis-gadis agak tua. Apa kalau laki-laki apa namanya? Joko ya. Joko agak tua. Apa gak normal? Sangat normal. Gak senang wong wedok, senang. Sing wedok gak senang lanang, senang. Tapi ketika melihat wedokan, astagfirullah, gak senang Pak. Kenapa? Ingat mas kawinnya. Minimal mas kawin itu 2 miliar. Sehingga banyak yang gak mampu kawin, gak mampu nikah Pak. Imbasnya bujangan kuatat, sing lanang bujangan, sing wedok kuatat, gak ada yang ngelamar. Wong kula iseng-iseng Pak. Kalau ingin beasiswa tinggalnya di kompleks mahasiswa beasiswa. Di depan kompleks itu ada bekolah. Bekolah itu kayak jualan sayur atau apa ya kalau sini Pak. Kayak orang jualan pinggir jalan gorengan itu Pak. Iseng. Dia ada putrinya Pak. Putrinya itu cantik Arab Pak. Tak iseng. Bahasa Indonesia nya, Bu, bisa nggak kalau saya jadi mantu ibu sama ini? Oh, welcome, bagus, marhaba gitu. Sangat senang. Berapa mas kawinnya? Al-aqal minimal 2 miliar. Tuh, langsung Pak. Lemes Pak. Lemes. Makanya cowok-cowok sana Pak. Wis Pak. Hiburannya Pak di kafe Pak. Ngopi sedino Pak. Uang cuma ratusan juta, gak sampai miliar.
Indonesia Surabaya yo mas kawin 1.000 wis dadi. Tapi gak ono sama kita. Berapa mas kawin mah? Sama ke 300 nih biasa nih. 300. Hah? 250. Ojo kawal ya Pak. Kalau saat ini mas kawin itu jangan 1.000, itu merendahkan harkat martabat. Khairukum li ahli. Laki-laki yang baik itu ketika bisa memuliakan istrinya atau calon istrinya. Semakin bagus mas kawinnya, maka orang laki-laki itu semakin memuliakan calon istrinya, maka di hadapan Allah dia semakin mulia. Ada yang bertanya begini, Ustaz, bukankah dalam hadis ada khairun nisa aisaruhunna shadaqan aisaruhunna muhuran? Sebaik wanita adalah yang mas kawinnya mudah, gampang. Iya, mudah itu bukan berarti murah. Mudah itu gampang itu maksudnya begini. Uang kan gampang cari Pak. Berapa? 1 juta kan gampang. 2 juta gampang dicari. Mau kena gampang dicari. Mas kawin apa? 100.000 rupiah uang logam tahun 45. 100.000 rupiah itu mudah, tapi pakai uang logam terbitan atau apa namanya produk 45 kan jadi sulit. Itu gak boleh Pak. Kan ada biasanya 1 kan ada mas kawin nih, hitungan nih loh, 1 atau 12 sudah sekarang apa 24 ya, 2.400.000 24 itu kan mempersulit. Itu gak bagus Pak. Kalau misalkan 2.400.000 sekian pengen begitu, oke lah tulis, tapi bayarnya 2.500.000 lebih, susuk gak popo, sehingga tidak mempersulit orang. Jadi aisaruhunna muhuran itu yang gampang diucapkan, gampang diperoleh, gampang diberikan. Pas kawin, saya terima nikahnya seperangkat alat pancing. Ada kan? Ada Pak? Ada di YouTube itu. Loh, macam-macam. Kalau sekarang boleh nggak seperangkat alat sholat? Tok, seperangkat alat sholat. Tok. Kalau saya ditanya Pak, jangan. Kenapa? Dulu itu seperangkat alat sholat menjadi mas kawin karena rata-rata dulu Pak, banyak orang nggak sholat dikarenakan nggak punya mukena. Gak punya mukena. Biasanya orang dulu kalau ada orang meninggal, selamatannya itu pesalatan Pak, yaitu sejadah terbuat dari daun pandan, pesalatan. Ada yang desa. Itu karena dulu tuh sulit yang namanya karpet, adanya itu dari daun pandan. Iya Pak. Gak nutut kita. Kok saya nututi? Atau panjenengan orang kota semua? Iya. Nah, jadi mas kawinnya itu jangan seperangkat alat sholat, kecuali dibarengi dengan lain. Seperangkat alat sholat plus emas 4 gram, 5 gram plus uang sekian. Apa? Jangan hanya seperangkat alat sholat, itu gak bagus Pak. Itu namanya merendahkan wanita. Termasuk gaya gini, Pak. Saya terima nikahnya dengan bacaan Al-Quran, gak bisa. Dalam hadis Sahih Bukhari ada penjelasan Quran Pak. Tapi maksudnya di masa Rasulullah ada seorang cowok menikah, gak punya uang. Dia hanya punya ilmu, bisa baca Quran. Istrinya belum bisa baca Quran. Maka oleh Rasulullah diperintahkan ia mas kawinnya ngajari istrinya belum bisa baca Quran sampai bisa baca Quran. Itu boleh. Wong istrinya korek lebih pintar dari suaminya, ngajari istrinya. Gak bisa Pak. Ada Pak ya? Ada. Dari sini ke timur, gaya saya terima nikahnya
dengan bacaan surat Al-Waqiah. Loh, wong istrinya hafal Quran, suaranya lebih bagus, istrinya pakai gitu, gak bisa. Mas kawin itu setiap hal yang berharga, setiap apa saja yang berharga dan bermanfaat untuk si istri, bukan untuk si suami. Kalau bacaan Quran itu manfaatnya yang jelas suaminya yang baca Quran. Tapi kalau ngajari Al-Quran istri yang belum bisa baca Quran sampai bisa baca Quran, itu bermanfaat karena istrinya besok-besok tetap terus akan membaca Al-Quran. Do you understand? Alhamdulillah. Pertanyaan, ayo silakan. Monggo. Tak ada. Mana Bu Dedi? Bu Dedi. Ah, jom. Kok singitan? Biasa di sini. Silakan. Terus tanda-tandanya kalau sholat kita diterima itu gimana? Iya, terima kasih. Mantap pertanyaan. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati sholatu. Amal yang paling pertama dihisab, dipertanyakan oleh Allah kelak di hari kiamat adalah sholat. Hadisnya begitu. Maka ditanyakan oleh Pak Dedi, mana Pak Dedi? Jenengan? Oleh Bu Dedi. Kenapa sholat? Karena sholat itu menjadi tolak ukur orang itu baik atau tidak. Baca surat Al-Ankabut ayat 45 ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Singkatnya, sesungguhnya sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terjemahan bebasnya, sesungguhnya sholat dapat membentuk pribadi yang soleh secara spiritual, soleh secara sosial, dan soleh secara kultural. Artinya kalau pengen baik sholat, orang sholat itu pasti baik. Kalau ada orang sholat kok tidak baik, pasti sholatnya ada yang salah. There is something wrong, kata orang Madura. Ada sesuatu yang salah. Sholatnya bagus, bahkan mohon maaf keningnya sampai hitam, mulutnya ucapan subhanallah, wah pokoknya mantap lah. Tapi kok seneng miso, tapi sama suami kok berani. Ada nggak? Wongnya teko, teko kabeh. Berarti ada yang salah sholatnya. Pasti ada yang salah. Kalau ada orang ahli sholat kok tetap nyentutan, tetap ngerasani, kok tetap berani sama orang tua, sama suami, sholat suami, kok pelit sama istri, ada yang salah. Tapi di sini gak ada yang pelit, Pak. Gak ada di sini, gak ada yang ngaku, gak ada yang ngaku. Gak ada yang aku pelit, gak pelit berarti gak pelit orang sini pokoknya baik-baik lah, pokoknya sini baik-baik, gak ada yang jelek. Nah itu berbeda ya. Jadi karena orang itu ketika sholat pasti menjadi orang baik, asalkan sholatnya benar. Bagaimana tanda-tandanya orang sholat benar? Habis sholat tenang, itu tanda-tanda, indikasi. Termasuk salah satu indikator bahwa orang itu sholatnya benar, habis sholat kok tenang. Habis sholat mangkal Pak, ketahuan suratnya, ketahuan sing waca tadi kepanjangan. Nah ayo Pak. Iya, kepanjangan. Atau sholat kok sebelum sholat mangkal sama suami, habis sholat tambah mangkal, berarti sholatnya ada yang nggak benar. Pokoknya tanda-tanda sholat yang benar, habis sholat tenang. Pokoknya habis sholat semakin baik. Sebelum sholat ada niatan, ono sepatu bagus nanti tak bawa pulang, kan? Di situ di depan Jumatan.
habis sholat kok nggak jadi, itu tanda-tandanya orang itu sholatnya dan sulit sholat. Bagaimana cara sholat yang benar? Insya Allah kita bahas pada episode berikutnya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Al-Fatihah. Diakhiri dengan pembacaan surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.